Episode Business Talk Series menyajikan obrolan-obrolan ringan dan seru dengan para pengusaha-pengusaha muda yang telah sukses mengembangkan brandnya sendiri. Bersama saya Mira Kinasih, inilah BTS Business Talk Series. Hai teman bisnis, jumpa lagi dengan Business Talk Series. Di episode kali ini kita kedatangan seorang anak muda yang sangat luar biasa, owner dari Merta Pudak Wangi atau kita lebih kenal dengan nama Dupa Sukla Bali. Nah, beliau akan berbagi cerita dengan kita bagaimana caranya mengembangkan sebuah bisnis di tengah persaingan yang sangat ketat dengan mengandalkan fanspage dan personal branding. Oke, halo Mbak Dek. Hai. Senang banget ya saya hari ini bisa ngobrol sama Mbak Deknya, ngobrolin tentang Dupa. Ya, gitu. Oke, ngomongin Dupa, mengawali percakapan ini, saya ingin tanya tentang dari sudut pandang bisnis Dupanya Mbak ya. Oke, kita kan udah ngobrol-ngobrol tuh. Nah, dan kita sendiri tahu bahwa Dupa itu banyak banget yang minat, tapi banyak banget yang membutuhkan, tapi persaingannya juga berat banget gitu. Nah, awal mula Mbak memilih untuk Dupa ini gimana sih? Gitu. Awal mulanya sampai bisnis Dupa akhirnya gitu. Sebenarnya gini ya, saya sendiri pakai Dupa karena punya riwayat asma. Oh gitu. Jadi sering sesak kalau menghirup asap Dupa kan. Nah di situ, dan kebetulan saya ada basic kesehatan nih, jadi mantan perawat itu. Habis itu saya gini, sama suami kan pertama kali milih bisnis ini dari suami. Gimana kalau kita bikin jual Dupa gitu kan, dari suami. Aduh, kayaknya bisnis orang tua nih gitu. Itu soalnya kamu setiap mau Banten pasti bersin gitu. Coba deh kamu bikin inovasi Dupa yang sehat gitu kan. Nah sebelum itu saya cuma ngembanginnya parsel Dupa dulu di wilayah Tabanan. Jadi kalau saya lihat, wah parsel Dupa banyak tuh di luar Tabanan waktu itu. Jadi saya ngembanginnya yang di Tabanan dulu. Nah dari situlah ketemu sama salah satu wadah UMKM, rumah kreatif BUMN Tabanan. Nah di situ dia ngasih tahu, Bu, jangan cuman gini dong, parselnya pakai merek sendiri gitu. Nah dari situlah ada masukan untuk bikin brand sendiri gitu. Suami ngasih masukan lagi, ya bikin brand yang beda sama Dupa-Dupa yang ada di pasaran. Gimana caranya biar meminimalis bahan kimianya gitu, biar kamu nggak sesak, nggak perih di mata, jadi aman untuk pernapasan gitu. Nah di situ mikir lagi, wah campuran Dupanya apa, belajar lagi kan, wah ada campuran ini, bener nih. Kalau orang pakai Dupa biasa 10-20 tahun ke depan resiko pneumonia, gangguan pernapasan itu iya pasti. Bisa ya? Pasti itu. Saya baru tahu. Karena semua asap pasti membahayakan. Iya. Nah, cuman kita di sini meminimalis yang seharusnya 10-20 tahun ke depan mereka akan ada gangguan pernapasan, kita bisa memperpanjang lagi gitu. Bukan sih untuk menyembuhkan. Nah, dari situlah awalnya akhirnya menciptakan Dupa yang non kimia gitu. Oh, non kimianya itu di apanya Mbak? Maksudnya campuran apanya gitu? Karena jujur pribadi nggak tahu, nggak ngerti cara buat Dupa. Karena dulu memang kan ketika rame yang saya bilang itu Jepun ya, bunga Kamboja dikeringin kan jadi ini bahan Dupa kan kayak gitu. Jadi sebenarnya penasaran awal mula buat gimana sih cara buat Dupa, tapi memang ada terus akhirnya yang bilang ini Dupa yang bikin panas kan panas atau bikin asapnya bikin perih mata, bikin sesak dan sampai mboknya bikin asma. Nah itu sebenarnya di bahan apa sih yang bikin kayak gitu? Oke. Sebenarnya di Dupa itu kan dia komponennya adalah powder kayu, serbuk kayu. Nah ketika kita ingin menambah wangian itu, kita tambahkan esensial Dupa kan, esensial. Jadi minyak esensial itu nggak murni esensialnya, dia fragrant itu udah tercampur. Di fragrant itu ditambah lagi dia dengan ada kandungan metanolnya, ada fixatifnya, itu seperti bahan lilin. Kalau metanolnya itu otomatis alkohol. Nah yang bikin kita perih di mata ketika kita kan pasti yang namanya dagang, mindset dagang ya pasti pengennya untung, ada keuntungan di situ. Ya udahlah, mungkin ada yang menambahkan esensial, perbandingannya diperkecil dan menambahkan bahan kimianya diperbesar. Nah, itu yang menyebabkan biasanya asap Dupa menjadi perih di mata. Kedua, sesak karena kandungan metanolnya. Metanol itu seperti spiritus kalau kita bakar lah gitu. Jadi dia bisa kebakar. Nah, fixatin itu seperti bahan lilin dia, jadi mudah terbakar gitu.
Itu yang membahayakan kita apabila terus-terusan menghirupnya Iya. gitu. Sekarang kita bikin nih campuran yang memang meminimalis itu gitu. Tapi tetap dengan apa namanya kualitas yang terbaik gitu. Jadi disitulah biasanya powder dari kayu. Kalau saya kan karena minimal bahan kimia, jadi lemnya itu bukan lem sintetis yang dipakai, tapi powder kayu yang memang bisa sebagai perekat. Oh gitu. Beli khusus ya? Iya. Khusus punya dupa penta. Udah wangi aja ya. Iya. Sebenarnya udah belajar dari beberapa senior ya Oh gitu. kemarin. Ada senior yang memang saya ketemu di PKB juga. Nah beliau yang ngasih tahu gini loh campuran dupa yang sebenarnya sesuai dengan ininya kita apa namanya kitab lah dibilang ini sesuai dengan Oh, ada kitabnya. seperti inilah gitu, dikasih tahu upekara yang baik itu menggunakan dupa yang berasal dari ini dikasih tahu sih ya. Bersyukurnya ketemu dengan senior yang memang bisa ngebimbing kita karena dari situlah saya berpikir yatnya itu bukan sekedar untuk cari keuntungan loh, yatnya itu yang kita akan persembahkan kepada Ibu Sang Yang Widi gitu kan. Bener nggak kaedah yang kita bikin ini biar nggak asal oke, dupa saya terjual nih, saya dapat untung besar nih gitu, biar nggak seperti itu aja. Jadi ada taksunya di situ gitu. Saya pun produksi dupa nggak tidak boleh di saat cuntake, jadi artinya tidak dalam menstruasi, tidak dalam ada kematian atau apa gitu. Gitu. Iya, agak ribet sih sedikit. Iya, tapi kan yang namanya dupa kan itu seperti kata mboknya, kita kan persembahan ke atas gitu. Jadi kan memang harus dijaga kesuciannya kan seperti itu. Oke, kita ngomongin dari sisi bisnis ya mbak ya. Dengan apa namanya menjual nilai kita non kimia dan kan otomatis kan pasti akan lebih mahal kayak gitu. Nah, setelah itu saya penasaran nih sama mboknya, gimana menyiasati itu kayak maksudnya bagaimana memasarkan hal yang maksudnya kan orang juga oh iya memang sih di awal kan lihatnya oh bener sih ini sehat buat kita dan jujur saya pribadi nggak tahu benernya bisa kayak gitu ya gitu deh. Nah mengenalkan ke pasar itu loh, gimana cara mau mengenalkan bahwa ini loh bagusnya kayak gitu. Sampai saat ini sebenarnya mengedukasi seorang konsumen tuh sulit banget. Dari awal saya usaha dupa, dari situ saya udah tantangan banget nih gitu. Satu, dupa kita lebih mahal dari pasaran kan. Kita harus menjelaskan nih ke orang apa sih yang penyebabnya mahal. Salah satunya kan itu bahan kimia, dan di saat itu orang awam banget bilang dupa ini natural asli dari kayunya. Enggak, di situ aja sekilo dapat segini harganya. Orang kayak gitu. Mengedukasi itu sulit banget. Jadi saya merasakan banget perjuangan selama 4 tahun ini mengedukasi pelanggan tuh nggak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan sampai sekarang pun masih mengedukasi. Kadang-kadang orang boomingnya apa nih? Oh, dupa Pasupati ya? Pasupati enggak, saya nggak Pasupati. Dari situ orang, oh enggak, saya mau cari Pasupati, padahal dia nggak paham gitu kan. Setiap kali ada reseller atau pelanggan datang ke saya berusaha menjelaskan, ini loh produk saya begini, fungsinya ini, manfaatnya seperti ini, dicoba dulu deh, nanti kalau cocok boleh balik lagi. Saya sering begitu. Jadi beberapa distributor dan reseller saya selalu saya edukasi dulu, ini kelebihan dupanya saya ini seperti ini. Jadi dia pun bisa menjelaskan ke konsumennya dia gitu loh, ke pelanggan bahwa kelebihan dupa tersebut seperti ini gitu. Jadi memang mengedukasi itu Mengedukasi ya. Jadi menyiasati itu ya Terus berusaha terus mengedukasi. Tapi ketika orang sudah percaya pasti akan terus balik lagi balik lagi. Berapa sekarang resellernya kalau tahu? Kalau ngomongin reseller mungkin ya ada beberapa 200-an ada sih yang tetap ya, yang maksudnya nggak cuma sekedar nyoba. Kalau saya sih sistemnya ada beberapa nih, saya punya membernya 3 jenis. Jadi ada distributor, ada reseller, sama sub reseller. Distributor itu dia pengambilannya sekian, jadi ada minimalnya. Nah, reseller di bawahnya distributor dia bisa berbelanja di distributor saya, jadi dapat harga yang sama seperti yang saya jual ke reseller saya. Jadi mereka kalau kejauhan nyari saya, dia bakalan ke distributor. Jadi setiap wilayah di Tabanan ya, itu saya sudah punya satu distributor. Kayak misalnya Selemade Barat ada yang megang satu, Selemade Timur ada yang megang satu, tapi masih wilayah Tabanan aja. Saya fokusnya sih masih di Tabanan dari 4 tahun ini.
Setelah itu dari reseller dia punya sub reseller. Sub reseller itu bisa jadi seperti pelanggan saya, cuman dia nggak pakai minimal order, misalnya dia kayak eceran lah gitu, tapi dia udah sering beli di saya, itu saya kasih harga spesial juga, jadi namanya sub reseller. Jadi sub reseller bisa belanja di reseller, bisa juga langsung ke distributor gitu. Jadi saya untuk mempertahankan harga di pasaran juga biar nggak hancur, jadi pakai sistem itu. Iya. Ya, sekarang udah sampai luar wilayah juga. Udah sampai mana? Indonesia? Ya, masih di Indonesia Masih aja di sih. Indonesia, sekarang keluar ya? Sempat ke Rusia. Oh, Rusia 2 kali di tahun 2018 ya. Belum mulai pandemi, 2 kali ke sana. Malaysia 1, ya itu cuma dia nyoba sih. Karena nyari dupa yang memang diproduksi di Bali. Jadi dia ketemu saya di fanpage, minta dikirim. Harga dupanya 35.000, ongkos kirimnya 700.000 ke Rusia. biar kos kirim ya? Iya, aduh gede, saya sampai gini, aduh gedean ongkos kirim nih gini. Nggak apa-apa pokoknya, ya namanya pelanggan ya, transfer oke lah kita kirim gitu kan. Cuman ada rasa sayang kayak, nah udah saya lebihkan kan, apalagi dia cuman sekali 2 kali ngordernya, udah saya lebihin aja deh, kasihan banget sih dia belanja cuman. Waktu itu saya ingat pertama kali 250 dia belanja, dengan ongkos kirim 750, itu pun via pos dan EMS waktu itu. Jadi nggak terlalu dipersulit. Itu kan sebenarnya bahan bakar ya, bahan yang mudah terbakar. Sebenarnya harusnya susah ya kalau misalnya tidak pakai sistem EMS, tapi saya bekerja sama dengan pos, karena pos juga membina UKM. Itu saya dihubungkan dulu ke custom service, dibilang mau harus packing dupanya seperti ini. Jadi ada 3 lapisan dupa, ada 3 lapisan biar nggak dicek nanti sama custom di bandara juga sama cukai, karena ini merupakan bahan peledak. Jadi kalau sudah dapat lisensi itu dari pos baru bisa dikirim. Ya, jadi saya kerja sama dengan pos. Tapi udah ada pengalaman misalkan India ya dia gitu ya, ke Cina ya paling banyak ya. Sekarang Sebenarnya udah sempet juga sebelum pandemi tawaran ke Perancis, udah sempet ngirim sampel juga, tapi saya via kargo. Jadi ada teman kargo yang memang sudah kerjasama dengan luar negeri, itu saya nitip dengan pakai brandnya dia sih. Cuman waktu itu pas awal pandemi kita dipospon sih, masih dipospon, tapi sampai sekarang belum ada kabar sih. Gitu, udah sampelnya udah sempet ke sana. kita tunggu saja. Oke, terus saya juga sempat baca-baca nih di Instagramnya Dupa Suka Bali ya. Udah ada mulai beberapa penghargaan saya lihat ya. Ya. Sebagai bentuk, kalau saya bilang itu sebagai bentuk apresiasi atas mboknya yang sudah membuat sebuah produk yang memang berbeda dari pasaran, dan gimana ya bilang, melihat gini kan, melihat orang kan bagaimana efeknya terhadap orang ke depan kayak gitu ya. Itu gimana prosesnya sampai dapat penghargaan itu, apa saja sudah dilewati? Aduh banyak banget, itu stresnya luar biasa sebenarnya. Tapi gini, motivasi saya saat itu adalah ketika saya mengatakan kepada orang tua saya berhenti jadi perawat gitu. Saya berhenti jadi perawat, terutama almarhum ibu saya ya. Saya mau berhenti nih jadi perawat. Diam kan, namanya orang tua udah nyekolahin gitu kan, akhirnya berhenti. Berkali-kali dikasih kata-kata sama ibu saya, nanti kamu gimana dong, kalau perempuan nggak bawa karir nih nanti begini loh di rumah tangga gitu kan, dikasih seperti itu. Tapi saya bilang ke ibu, Bu saya janji ketika saya di rumah pun saya akan mencetak prestasi. Itu kata-kata saya waktu itu, belum sih ketemu dupa kan. Saya pokoknya tetap lakukan yang terbaik. Ya udah deh yang bawa kan kamu nih gitu. Almarhum ibu saya berpesannya gitu. Ketika saya ketemu dengan bisnis dupa ini, akhirnya saya berpikir, saya nggak pengen ibu saya kecewa, karena pernah dapat omongan begini, wah jauh-jauh ya kuliahnya anakmu itu ujung-ujungnya jadi penjual dupa. Dari situ motivasi saya itu tinggi banget. Setiap ada kompetisi wirausaha saya ikut. Dan dupa itu saat itu dipandang sebelah mata loh. Maksudnya ini loh cuman usaha untuk yang dipergunakan minoritas aja, ya kan. Orang pasti kalau bilang dupa pasti Hindu, pasti gininya identiknya sama Hindu kan. Nah saya di situ berusaha menonjolkan, pokoknya saya mau ikut nih kompetisi ini, apapun kompetisi saya ikuti, sampai akhirnya 2019 itu lolos dana hibah wirausaha pemula, itu dari Kementerian Koperasi. Nah sampai sekarang masih kirim laporannya juga kan. Saya dapat dana hibah
sebesar 12 juta. Nah dari situ juga ketemu lagi sama link kayak Sampurna dan Bedo, ngebina saya, dikasih masukan harus begini begini begini, itu saya semua ikuti. Kamu harus punya laporan ini, punya ini, punya ini, semua saya ikuti walaupun itu sebenarnya ribet banget. Tapi motivasi ya. Terus datang lagi pembina pendamping UKM, saya ikuti. Pokoknya dari manapun link yang membina saya akan berusaha ikuti sampai akhirnya yaitu ketemu sama mantan Bupati Tabanan, Ibu Eka, terus banyaklah orang-orang penting yang datang karena apresiasi dupa ini gitu. Ya udah deh, saya membuktikan sama almarhum Ibu, Bu, ini loh Bu, walaupun saya sekarang cuman seorang penjual dupa, tapi saya mampu loh berprestasi. Itu yang saya tunjukkan sampai sekarang. Dan terakhir didatengin sama Aji itu, Aji AWK, saya bilang ke Bapak, Pak, ini loh anakmu yang kuliah di Jawa itu. Ini anak yang kuliah itu Pak, penjual dupa sekarang didatengin loh sama ini. Saya bilang sama Bapak itu. Ya udah, itu pembuktian kamu untuk almarhum Ibu, bahwa kamu sudah bisa membuktikan nggak sia-sia loh kami nyekolahin kamu. Nah itu aja sih. Itu sebenarnya apresiasi paling besar ya, harusnya paling bangga ya. Di luar apapun yang kita dapatkan. Makanya saya bilang ke anak-anak, Ibu memang nggak kerja deh, Ibu cuma di rumah aja, tapi ini loh yang Ibu dapetin. Sampai anak saya yang nomor 2 gini, Ibu tadi ada tamu datang, siapa sih gitu kan. Nah dia pas nonton di TikTok, Ibu ini tadi tamu yang datang gitu kan, hebat Ibu, ini orang hebat. Di situ juga ada rasa bangga gitu. Iya, itu yang paling terasanya. Makin semangat. Goalsnya apa? Nanti aku nih 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Aduh, apa dari ya? Bisnisnya. Kalau aku sih pengennya ya biar bisa memperluas lagi ya, maksudnya bisa membantu orang-orang sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena saat ini kan saya cuma sekedar dupa celup nih, maksudnya nggak terlalu besar ya. Semoga kedepannya itulah goal saya, bisa membantu orang-orang sekitar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Oke, sekarang saya mau tanya juga tentang pemasaran pertama. Tadi kita ngobrol-ngobrol tuh dari FB, dan saya ngelihat juga TikToknya ya, aktif sekali di TikTok. Aktif TikTok ini. Nggak followernya masih. Nah, itu merupakan gimana ya saya bilang ya? Itu mau jadi, itu kan ibaratnya personal branding. Ya, itu personal branding untuk ini gitu kan ya. Kenapa kepikiran melalui cara itu? Kenapa melalui TikTok ya? Kenapa lewat FB Ads gitu? Karena kan banyak, misalnya kita bisa lewat Tokopedia dan sebagainya kan. Kenapa memilih untuk membangun personal branding untuk produknya ini dan melalui itu? Oke, yang pertama kan kemarin tuh saya memasarkan lewat sosial media Facebook ya. Facebook pertama. Habis itu karena basic saya nggak ada bisnis kan, nggak ada bisnis, nggak yang namanya wirausaha, nggak tahu, walaupun orang tua saya wirausaha gitu. Cuman saya nggak tahu tuh basicnya apa, karena merasa dari nol, saya terus mencari pembinaan lah kesana kesini biar dapat seminar, ikut seminar apa. Terakhir saya belilah buku, waktu itu punya buku, ada yang apa namanya iklan, itu saya lihat penjualan lewat Facebook nih. Gitu. Sedangkan saya bermainnya cuma di Facebook kan awalnya itu. Saya beli deh bukunya. Ternyata di situ bukan cuma Facebook yang dibahas, tapi semua sosial media. Nah, yang ditekankan memang Facebook. Kalau kita mau jualan di Facebook, kita minimal harus punya halaman atau fanpage gitu kan. Harus punya itu untuk memasarkan. Saya coba-coba nih di FB. Oh ya, caranya gini. Dan waktu itu masih semua serba gratis ya. Termasuk buka icon toko di fanpage itu juga dari masih gratis. Kalau sekarang kalau nggak salah berbayar. Jadi masih gratis, saya coba itu. Udah, setelah saya punya fanpage, dari situlah penjualannya mulai meningkat. Karena di fanpage itu yang bukan menjadi teman kita pun bisa melihat fanpage-nya kita. Jadi kita berteman sama si A ini punya teman lagi, dari temennya itu bisa langsung melihat fanpage-nya kita gitu. Nah dari situ saya terus posting, belajar lagi kan analisis datanya itu. Dari situ saya lihat ternyata range usia yang menggunakan Facebook adalah range usia dari 28 tahun ke atas lah, sampai 55 tahun. Wah, ini kayaknya memang lahan dupa tuh gitu kan. Kalau anak-anak muda mungkin nggak, ibu saya tuh yang beli gitu kan. Wah, pengguna Facebook nih, udahlah saya manfaatin itu. Terus cara
jualan juga, apa itu hard selling, apa itu soft selling, bagaimana copywriting, itu saya belajar itu. Habis itu ketemu juga, oh ternyata nggak cukup nih kita di fanpage aja, harus ke IG juga. Terakhir ke TikTok lah itu kan, ketemu sama TikTok itu gara-gara ulang tahun sekolah anak sebenarnya tahu TikTok itu. Pas saya coba kan, oh ya goyang-goyang dulu nih. Setelah itu, tapi saya tetap pakai backgroundnya usaha saya, dupanya itu kan. Kok lama-lama orang tuh nggak fokusnya ke goyang saya, goyang yang gini itu, tidak berfaedah itu kan. Gini, Mbak, itu yang di belakang dupa apa? Dari situ tuh awalnya. Coba deh kalau gitu posting dupa lagi. Saya jawab lagi komentarnya. Terus habis itu besoknya goyang, tapi saya isiin tentang dupa. Jadi dupanya begini. Sampai akhirnya saya bikin dupa yang memang asapnya ke bawah. Lagi booming waktu itu kan, 2019 kemarin. Terus saya posting itu, ternyata viewernya sampai tinggi. Justru orang jadinya nanya, Mbak, dupa yang jenis ini ada nggak? Mbak, dupa yang jenis ini dari Lampung, Kalimantan, nggak cuma teman-teman yang sudah bertemu, yang follow kita gitu. Justru orang belum follow kita yang ngasih komen itu. Makinlah semangat, wah kayaknya cocok nih. Kebetulan banget waktu itu dari Sampurna dan Bedo bikin seminar tentang TikTok bisnis. Saya ikut di situ. Jadi disuruh mengubah, oh ini loh caranya biar bisa ikut TikTok bisnis itu seperti ini, begini ya. Kembali lagi ke pemasarannya, bukan hard selling tapi soft selling. Jadi saya imbangi, sekarang goyang-goyang, besoknya apa motivasi, besoknya promosi, balik lagi apa lagi gitu. Jadi nggak khusus untuk yang dupa aja, kayaknya sih orang bakalan gini, oh ini pedagang nih gitu kan jadinya image-nya. Nah, saya dimanapun, baik itu di IG, di Facebook, di Google bisnis saya, semua saya pasti selang-selingin, nggak cuma menonton tentang dupa. Dari yang mana yang paling banyak ini ya penjualannya? Tetap dari Facebook. Sekarang udah masuk ke TikTok sih. Kalau IG aku agak low. Kayaknya IG kalau saya lihat dari insight saya itu memang pengguna IG lebih banyak yang muda sih ya. Muda. Jadi orientasinya mungkin nggak ke dupa kali ya. Makanya kalau saya dari Sampurna Bedo sering ini nih ngasih saya pelatihan, jangan angkat dupanya, angkat aromaterapinya sekarang gitu. Jadi masih belajar sih itu. Keren ya, karena ya benar, karena ibaratnya kan kita dupa itu kan banyak sekali pesaingnya gitu. Cuman saya melihat pokoknya itu saya jarang melihat pengusaha dupa yang masuk ke pasaran itu lewat TikTok gitu. Oh, iya ada Mbok jadi sebenarnya itu cuma modus tuh. Modus apa tau nggak? Jadi kalau seorang pengusaha sukses pastinya punya pemasak digital, bisa bayar kan? Ya. Tolong iklanin gitu kan. Sebenarnya saya tuh masih level UMKM, nah menyembunyikan dana nggak ada untuk digital marketing nih ceritanya. Ngapain aku endorsement orang lain, aku aja jadi artisnya gitu. Awalnya seperti itu. Udahlah, putusin aja deh urat malu ini. Aku aja deh yang promosi diri sendiri dulu gitu. Jadi ya udah, dari editing, dari posting, dari foto, ya udah sendiri aja deh dulu gitu. Jadi belum ada untuk anggaplah iklan ya, maksudnya budgeting untuk itu ya. Anggaplah kita dari segi UMKM lah kita lihat, nggak ada nih budget untuk iklan aja ya. Kalau iklannya itu juga efektif gitu kan, udah deh aku aja deh jadi artisnya dulu gitu. Tapi sebenarnya PKH ya. Akhirnya ya jalan dikit-dikit gitu. Tapi sampai Rusia, Prancis ya, bahasa Inggris gitu ya. Iya, ini ada teman yang di Jepang sih udah. Oh, di Jepang sih. Tapi ini teman sih, kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang dia ngelihat dari Facebook kita ya, maksudnya bukan teman gitu ya. Ini sih ada teman udah nyenggol-nyenggol dikit, semoga. Keren, ini keren loh Mbak, benar. Saya betul ngeliat kemarin ya, dari aja mulai caranya sama gini di tata usaha. Oh iya ya. Wah, ini kayaknya beda, karena memang kita harus kreatif. Zaman kayak sekarang tuh kreatif banget pemasarannya, apapun produknya ya benar-benar harus kreatif. Oke, yang terakhir Mbak ya, pesan apa yang ingin disampaikan sama teman-teman semua yang ingin merintis bisnis, artinya sudah menjalani bisnis, terutama nih misalnya yang sama-sama jalan di produk yang pesaingnya banyak, ataupun banyak juga yang mungkin mencoba juga, mungkin menjual dupa atau siapa tadi yang pengen jadi reseller ya. Ya, bisa hubungin langsung, bukan nanti Instagramnya Dupa Supla dan Bali ya. Oke, pesannya apa Mbak?
Kalau aku sih kita harus kreatif, inovatif, sama satu lagi usahakan kita kalau berbisnis itu mempunyai mentor. Mentor dalam berbisnis itu yang paling penting. Kayak saya juga nggak cukup dari satu mentor aja, ada beberapa ya, kita Muda Kreatif, Bedo, Rumah BUMN, dan Y juga. Y itu dari Dinas Koperasi, saya juga dibina dari Dinas Perindak. Itu penting banget mentor. Dan apa tugas dari mentor? Jalankan, jangan cuma iya. Nah itu yang bikin kita startup kalau menurut saya. Dan yang kedua, kita belajarlah untuk bersosial media, dan sosial media nggak bisa cuma satu. Kita nggak bisa pakai satu sosial media, pergunakan yang ada, karena kayak dulu aja kita BBM kan, Ya. habis itu tenggelam. Tenggelam. Kalau kita udah misalnya pakai satu aja Facebook aja suatu saat tenggelam. Ini semua warga Facebook udah ke TikTok loh, Iya. iya kan? Iya. Kalau kita masih anti TikTok, wah bakalan kalah Ya. gitu. Saya sih itu, teknologi harus punya mentor, kreatif, inovatif, nah yang utama gitu. Semangat. Yes, semangat. Harus bertahan. Harus bertahan, nekat, kuat, bertahan. Benar. Kalau bertahan susah itu yang Iya paling susah. itu. Enak memulai, bertahannya ya nggak enak Betul, gitu. betul. Saya aja di 4 tahun ini agak gimana ya, kata orang kan 5 tahun usaha berjalan berarti udah settle usahanya. Saya di 4 tahun berjalan udah kena pandemi. Ya nggak, itu tuh berat banget, aduh berat banget, bertahan nggak, ya udah kuat-kuatin aja gitu. Jadi gimana cara kita berinovasi kan.